Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bada'a khalqal insani min tin wa nafakha fihi min ruhihi ba'da taswiyatihi wa ja'alana sam'a wal absara wal af'idata linakuna minasy syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum bitaqwallah waj'aluha jannatan lakum duna fitnatid dunya wa azabil akhirati la'allakum turhamun. Wa udzakirukum qawlahu ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa 'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah dengan perangkat penglihatan, pendengaran, hati sebagai bentuk setelah bentuk fisiknya selesai dan ruhnya ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Semua itu mesti dipergunakan dengan sebaik-baiknya di dalam menjalani kehidupan ini. Penglihatan dan pendengaran serta indera lainnya yang Allah berikan kepada manusia sebagai sarana untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik dengan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda mati lainnya. Penglihatan dan pendengaran disebut secara khusus karena cakupannya lebih luas dan mendalam daripada indera-indera yang lain. Penglihatan dan pendengaran bersama dengan hati dan pikiran semestinya setiap manusia mempergunakannya untuk mengambil pelajaran dan membuat keputusan mengenai apa saja yang akan dia lakukan di dalam kehidupan dunianya. Kalau perangkat pertimbangan itu tidak dipergunakan dengan baik, manusia akan jatuh dari kedudukan kemanusiaannya kepada yang lebih rendah, yaitu binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha
walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah, sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta mereka memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itulah seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah. Di dalam ayat ini Allah mengatakan orang yang tidak mempergunakan hatinya, matanya, pendengarannya disebut dengan orang yang lengah. Kenapa demikian? Karena kalau kita ibaratkan di saat ini, misalnya saat musim hujan, ada orang yang berjalan membawa payung, tiba-tiba turunlah hujan. Saat itu orang tersebut tidak menggunakan payung tersebut untuk menutupi dirinya sehingga terbebas dari curahan air hujan. Di dalam diri manusia juga terdapat satu sifat yang dikenal dalam bahasa Arab al-ajul, ataupun sifat tergesa-gesa. Sifat ajul ini dan nafsu akan selalu memerintahkan kepada perbuatan. Jika keduanya dituruti, akal tidak akan dapat menilik persoalan yang dihadapi dengan cermat, sehingga terkadang gagal menangkap kebenaran mengenainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqal insanu min ajalin sa'urikum ayati fala tasta'jilun." Kata Allah, manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak aku akan memperlihatkan kepadamu azab yang menjadi tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, wa yad'ul insanu bis-sarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketergesa-gesaan membuat manusia tidak sempat mempergunakan nalarnya dengan baik. Di sini manusia bukan tidak mampu bernalar dengan baik, melainkan karena lalai menggunakan pertimbangan nalarnya. Karena ketergesa-gesaan ini, pertimbangan akal tidak akan cukup bekerja ketika keputusan atau penilaian terhadap seseorang, kelompok, ketika penilaian itu dibuat. Akibatnya tidak jarang bahwa penilaian dibuat hanya berdasarkan emosi, hanya berdasarkan kemarahan dan kesalahpahaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi Yusuf alaihi salam, "Wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagai makhluk yang di dalam penciptaannya ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya manusia tidak lalai menggunakan akalnya. Dengan akal itu dia dapat menimbang mana informasi yang dapat dipercaya dan mana informasi yang salah ataupun tidak benar. Semua tindakan seorang yang beriman mesti didasari oleh kebenaran dan sikap
yang dibenarkan oleh ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Maka dari itu tabayyun harus jadi pegangan bagi seorang mukmin. Karena tabayyun adalah usaha untuk mengetahui kebenaran informasi yang sampai kepada kita. Tabayyun merupakan langkah penting dalam mencari keterangan yang terang benderang mengenai suatu yang akan dijadikan landasan bertindak ataupun bersikap. Di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ada suatu peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus suatu pasukan untuk melakukan peperangan, dan pasukan tersebut di tengah perjalanan bertemu dengan seorang pengembala. Kemudian pengembala tersebut menyampaikan salam kepada pasukan. Akan tetapi kepala pasukan ataupun pimpinan dari pasukan tersebut beranggapan bahwa orang yang menyampaikan salam itu bukanlah seorang mukmin, bukanlah seorang muslim. Dia hanya takut karena di depannya adalah musuhnya, sehingga pimpinan pasukan tadi turun kemudian membunuh orang tersebut. Sekembalinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul tahu peristiwa yang terjadi, maka Rasul marah dan menegur pimpinan tersebut. Sehingga kemudian berkaitan dengan peristiwa itu turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaguna 'aradal hayatid dunya fa 'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, bertabayunlah, carilah kejelasan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Demikianlah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya kepadamu, maka telitilah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini dengan kemajuan teknologi informasi dan mudahnya penggunaan media sosial, penyebaran berita menjadi sangat cepat dan banyak terjadi perekayasaan gambar, video, hatta penciptaan berita-berita palsu. Kemudian hal-hal seperti itu disebarluaskan di media sosial dan akan sampai kepada siapa saja yang menggunakan media sosial. Kalau orang tidak berhati-hati dan tidak melakukan tabayyun terhadap apa yang ia dapatkan di media sosial, maka ini akan menjadi musibah yang sangat besar. Akan timbul berbagai macam prasangka, kebencian, kecurigaan, cap buruk, dan sebagainya yang ditimpakan kepada orang atau pihak-pihak tertentu secara tidak adil. Maka dari itu, mari kita perhatikan ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu. Pertanyaannya, siapakah orang fasik itu? Secara umum, orang fasik itu bisa dikatakan adalah orang yang keluar dari kepatutan dan aturan-aturan. Dan orang fasik tentunya tidak bisa menjadi pegangan bagi kita untuk mencari kebenaran. Kemudian marilah kita perhatikan juga
siapa yang menyebarkan kebanyakan berita di media sosial, apakah orang itu dapat dipercaya? Nyatanya kebanyakan tidak dikenal orang yang dapat dipercaya atau dapat dipegangi ucapannya. Banyak yang anonim atau memakai nama yang bukan sebenarnya. Bagaimana bisa dipegang suatu berita yang seperti itu? Bisa jadi suatu pernyataan disebut berasal dari orang yang terpercaya. Akan tetapi apakah benar orang itu mengatakannya? Apakah tidak terjadi pemotongan kalimat di situ? Apakah tidak terjadi perubahan kalimat dan lain sebagainya? Jadi kesimpulannya, setiap berita atau informasi mestilah dipastikan kebenarannya sebelum diterima dan dipakai sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan. Tidak boleh berita atau informasi yang sampai kepada kita itu disebarkan sebelum dipastikan kebenarannya terlebih dahulu dan dipertimbangkan apakah perlu berita tersebut diketahui oleh khalayak ramai. Sekali lagi, tabayyun harus kita lakukan, karena tidak layak seorang mukmin menyebarkan berita yang belum dipastikan kebenarannya. Di dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Dari Abu Hurairah diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang disebut melakukan dosa ketika dia menceritakan setiap hal yang didengarnya. Jadi jika ada berita yang dirasa perlu diketahui oleh orang banyak, periksalah terlebih dahulu apakah berita itu benar. Lakukan tabayyun sehingga dapat dipastikan bahwa berita itu bukan kebohongan dan isinya pun benar. Barulah setelah keterpercayaan berita dan kebenaran isinya terdudukkan, berita itu boleh disebarkan. Ringkasnya, saringlah dulu sebelum kita sharing. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah pertama ini kiranya perlu mengingat bahwa setiap muslim, setiap mukmin semestinya tidak mengikuti suatu ajakan ataupun seruan atau dorongan apapun tanpa pengetahuan yang memadai mengenainya, terutama mengenai kebenarannya. Tentu ini berarti bahwa orang beriman meski melakukan tabayyun, setiap tindakan sadar yang ia lakukan, setiap penilaian atas keadaan atau orang dan sikap yang diambilnya harus didasarkan pada kebenaran fakta yang ada. Ja'alanallahu min ibadihil munsifin adz-dzakirin al-mulazimit tabayyuni wat ta'anni wa adkhalana fi zumratil faizin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warhamna wa iyyahum ya arhamar rahimin. Allahumma kshif
من البلاء والوباء ما لا يكشف غيرك. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وطمن قلوبنا بضياء الحكم واجعلنا من عبادك الصالحين الشاكرين. ربنا إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة بمنك وكرمك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.